Bab 3311, satu hari mengarah ke 100 tahun. Tidak perlu. Gong Qingxuan melambaikan tangannya, jika saya ingin membunuh mereka, mereka pasti sudah mati. Bagaimana saya bisa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri? Hua Bingyu tertegun sejenak, kakak senior bermaksud begitu membiarkan mereka pergi dengan sengaja. Pergi. Gong Qingxuan mengangguk sedikit, bagaimanapun, keduanya adalah veteran dari Sekte Pedang Liu Guang kita, atau pemimpin dari puncak ketiga dan kelima. Sekte, reputasi sekte. Selain itu, kedua orang ini dapat dianggap sebagai batu asahan Xiao Fan. Akan sia-sia jika membunuh mereka terlalu dini. Hua Bingyu sedikit mengernyit dan berkata dengan cemas, Su Fangqi dan Bai Lingpu adalah Daluo Immortal tahap akhir, jadi akan terlalu berisiko bagi mereka untuk membuat marah Xiao Fan. Jika dia membelot dari sekte, mereka pasti akan membencinya dan tidak akan menunjukkan belas kasihan jika dia mengambil tindakan. Gong Qingxuan berkata, tidak ada jalan mulus untuk menjadi abadi. Ini adalah sesuatu yang Anda dan saya sama-sama pahami. Bagaimana kita bisa mencapai jalan besar tanpa melalui kesulitan? Xiao Fan adalah orang yang pernah mengalami guntur yang memusnahkan. Kedua orang ini adalah hanya layak menjadi batu loncatannya. Tidak akan ada ruginya, kamu tidak perlu khawatir. Hua Bingyu mengangguk, seperti kata pepatah, kepedulian menyebabkan kekacauan, dan ini memang benar. Gong Qingxuan berkata lagi, ceritakan kepada dunia tentang pembelotan dua orang ini dari sekte, pilih kembali pemimpin puncak ketiga dan kelima dari aula seni bela diri, dan lupakan hal-hal lain. Hua Bingyu setuju, berbalik dan mundur. Ye Bufan tidak mengetahui hal ini. Setelah turun gunung, dia kembali ke kediamannya di puncak ke-9. Meskipun dia sekarang adalah penguasa aula pengobatan spiritual, dia selalu merasa seperti di rumah sendiri di sini. Begitu saya sampai di depan pintu, saya melihat sesosok tubuh cantik berdiri di halaman, itu adalah Feng Ziwu. Pada saat ini, dia bukan lagi penatua tertinggi klan Xuantian, tetapi seperti menantu perempuan kecil yang menunggu suaminya kembali, memandang keluar dengan cemas. Seperti kata pepatah, sedikit perpisahan lebih baik daripada pernikahan baru. Ye Bufan juga penuh semangat, dan sosoknya melintas di hadapannya. Xiao Wu, apakah kamu mencariku? Feng Ziwu melangkah maju dan memeluknya, wajahnya penuh kegembiraan. Ya, saya baru saja menyelesaikan retret. Saya mendengar dari guru bahwa Anda telah kembali, jadi saya datang untuk menunggu Anda. Ye Bufan mencium keningnya, Anda sedang mundur ketika saya pergi, dan Anda sedang mundur sekarang. Faktanya, tidak perlu bekerja terlalu keras. Petik 2. Saya hanya ingin meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin agar tidak menghambat Anda. Feng Ziwu. Tersipu, sangat bermanfaat untuk berlatih dalam pengasingan. Anda lihat, aku sudah berada di tahap tengah keabadian emas. Menampilkan sedikit senyuman buruk, sebenarnya, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Kamu cukup berlatih seni bela diri dan ilmu pedang dan mengumpulkan pengalaman untuk meningkatkan kultivasimu kepadaku. Feng Ziwu bertanya, tidak mengerti apa yang dia maksud. Ye Bufan terkekeh, menggendong pinggangnya, dan berjalan menuju kamar. 2 jam kemudian, ruangan itu berantakan, dengan suasana ambigu. Ye Bufan menggendong Feng Ziwu dan berkata dengan senyum jahat, bagaimana kalau sekali berkultivasi ganda dengan saya bernilai ratusan tahun kultivasi Anda? Baru saja, dia membawa lawannya ke puncak Golden Immortal, hanya berjarak 1 bencana dari Xuan Immortal. Pipi Feng Ziwu sangat merah hingga tampak berdarah, tetapi matanya penuh kepuasan dan kegembiraan. Ye Bufan tidak melebih-lebihkan sedikit pun. Jika dia adalah murid biasa, bahkan jika dia sangat berbakat, masih butuh ratusan tahun untuk beralih dari Golden Immortal ke Xuan Immortal. Dan hanya butuh 2 jam baginya untuk mencapai pintu. Pada saat ini, guntur menggelegar terdengar di udara. Feng Ziwu mengenakan pakaiannya lagi dan melompat keluar. Aku akan melewati kesengsaraan dulu. Setelah mengatakan itu, dia melintas dan bergegas menuju atap. Ketika mereka melihat bahwa dialah yang sedang mengalami kesengsaraan, seluruh sekte pedang cahaya mengalir menjadi bersemangat. Ya Tuhan, Feng Xianzilah yang telah melewati kesengsaraan.
Ini terlalu cepat. Dia baru saja melewati kesengsaraan abadi emas, dan sekarang dia telah mencapai kesengsaraan Xuanxian. Kau tahu apa-apaan ini? Jangan, apakah kamu tidak tahu, kakak senior? Aku kembali. Ini semua adalah hasil dari kakak senior. Ya Tuhan, aku sangat iri. Aku juga ingin menjadi mitra kultivasi ganda kakak senior. Murid-murid di sekitarnya membicarakannya, dengan mata penuh iri hati. Terutama para murid perempuan, mereka tidak sabar untuk menerkam kakak senior ini dan segera menjatuhkannya, dan mengeksekusi Fa di tempat. Ye Bufan mengabaikan hal-hal ini. Dia menulis catatan dan menaruhnya di atas meja, lalu datang ke balai pengobatan spiritual. Sekarang ruang pelatihan master miliknya, dia mengaktifkan pembatasan setelah masuk dan diam-diam melarikan diri ke istana Raja Naga. Saudaraku Ye, kamu kembali. Melihat dia muncul, Xiao Qing segera menjatuhkan konsol game dan melompati, dengan sangat intim. Ye Bufan mengusap kepala kecilnya dan berkata sambil tersenyum, aku membawakanmu hadiah kali ini. Mata gadis kecil itu tiba-tiba berbinar, hadiah apa? Apakah itu konsol game atau sesuatu yang enak? Itu sedang diputar. Nak, tidak bisakah kamu memikirkan hal lain? Ye Bufan menepuk kepalanya, lalu membalik pergelangan tangannya, dan botol kristal transparan muncul di telapak tangannya. Gadis kecil itu tertegun sejenak, dan kemudian dia sangat gembira, ini adalah esensi jiwa-jiwa es. Ye Bufan mengangguk, ya, saya menyiapkan ini khusus untuk Anda. Hebat sekali oke. Gadis kecil itu memeluk lehernya, menciumnya, lalu dengan penuh semangat meraih botol di telapak tangannya. Dengan benda ini, kecepatanku dalam memadukan jiwa naga dapat ditingkatkan 10 kali lipat, tidak, 100 kali lipat. Saat aku mencapai monster abadi tingkat 10, siapapun yang berani menindas saudara Ye, aku akan menendang bolanya keluar. Xiao Qing sangat bersemangat. Kekuatan jiwa naga terlalu besar. Dia perlahan-lahan menyerapnya sekarang. Dia tidak tahu kapan dia ingin maju. Namun dengan Ice Soul Soul Marrow, kecepatan peningkatannya akan melonjak sangat cepat. Ye Bufan tersenyum. Dan berkata, selama itu berguna, aku akan memberikan semuanya padamu. Aku tidak membutuhkan terlalu banyak, setengahnya sudah cukup bagiku. Harta karun jenius yang langka, jadi dia tidak serakah dan terus berbicara. Zhang segera menyedot setengah dari air jiwa es ke dalam perutnya, lalu mengembalikan botol kristal itu. Ye Bufan langsung menyimpannya, tidak tahu kapan benda ini akan digunakan di masa depan. Saudaraku Ye, aku akan berlatih sebentar. Kurasa aku akan segera bisa maju. Xiao Qing melompat ke samping, duduk bersila, dan menggunakan sumsum jiwa es untuk menyerap dan memurnikan naga jiwa dalam tubuhnya. Setelah gadis kecil itu pergi, Ye Bufan membalik pergelangan tangannya, dan buku surgawi Wugu muncul di telapak tangannya. Saya pernah melihat benda ini di pelelangan, namun saat itu saya hanya melihatnya sekilas dan tidak mempelajarinya dengan cermat. Keterampilan macam apa ini? Mengapa begitu banyak orang tidak dapat memecahkannya selama ribuan tahun? Dengan pertanyaan di benaknya, Ye Bufan mulai memperhatikan dengan cermat kata demi kata. Hampir sepanjang hari berlalu, dan dia membaca buku abadi dari awal hingga akhir puluhan kali, tetapi hasil akhirnya adalah dia tidak dapat melihat apapun. Latihannya bisa dikatakan sederhana dan jelas, tanpa ada ambiguitas, namun setelah berlatih menurut metode ini tidak ada reaksi. Ini teknik yang aneh, apa kuncinya di sini? Ye Bufan mengerutkan kening, sepertinya dia tidak dapat menemukan masalahnya, dan akhirnya matanya tertuju pada kata-kata dari garis besarnya. Mereka yang mempraktikkan teknik ini pasti tidak memiliki akar atau noda. Bab 3312 Puncak Xuanxian. Tanpa akar dan tanpa noda, apa artinya ini? Ye Bufan merasa bahwa kunci dari buku surgawi ini terletak pada 4 kata ini, tetapi dia tidak dapat memahaminya setelah berpikir lama. Wu Jin, hal pertama yang terlintas di benak orang adalah tubuh seorang Kasim, tetapi Gong Qingxuan telah mengatakan sebelumnya bahwa banyak orang telah mencoba mempraktikkannya sendiri, tetapi tetap tidak berhasil. Mengesampingkan hal ini, Wugu bahkan lebih tidak bisa dimengerti. Apa maksud Wugu? Maksudnya hati yang suci atau badan yang kuat?
Setiap orang pasti pernah mencoba berbagai kemungkinan sebelumnya, namun tetap saja tidak berhasil. Tidak berakar dan tidak ternoda, sangat sulit ditebak. 33 Novel Network. Ye Bufan akhirnya menggelengkan kepalanya dan melepaskan idenya. Meskipun dia telah menerima warisan dari sekte medis kuno dan mempraktikkan seni kekacauan abadi, dia tetap tidak dapat menembus buku surgawi ini. Lupakan saja, mari kita bicarakan nanti. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan buku surgawi wugu. Hal terpenting untuk hal semacam ini adalah mengandalkan kesempatan, jika tidak, tidak ada gunanya mematahkan kepalanya. Akhirnya, dia berpikir lagi dan mengeluarkan armor skala emas. Benda ini memang sebuah harta karun, namun sayang sekali benda ini sekarang dalam keadaan bobrok. Sepertinya benda ini telah terkena pukulan keras satu demi satu sebelumnya. Meski begitu, ia tidak rusak total, dan masih mampu menahan serangan Great Yi Immortal, yang menunjukkan betapa kuatnya ia. Lebih baik memperbaikinya dulu. Ini bisa menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Ye Bufan sangat menyukai armor skala emas. Dia memiliki banyak senjata abadi di tangannya, tapi tidak ada satupun yang bersifat defensif. Dengan hal ini bisa dikatakan sebagai menutupi kekurangan seseorang. Selanjutnya, dia mulai memperbaiki armor skala emas dan mengeluarkan berbagai material peri yang telah dia tangkap sebelumnya satu persatu. Selama periode waktu ini, banyak orang kuat dirampok, dan hasil panennya cukup kaya. Mereka dengan cepat mengumpulkan bahan pemurnian yang dibutuhkan untuk memperbaiki baju besi skala emas. Batu skala naga, pasir halus geng, batuan hampa, dan berbagai bahan langka dimasukkan ke dalam tungku. Jika Anda ingin memperbaiki senjata magis pelindung tingkat tinggi ini, Anda memiliki persyaratan yang tinggi untuk pencapaian pemurni, persyaratan bahan yang tinggi, dan bahkan persyaratan yang lebih tinggi untuk api tungku. Untungnya, Ye Bufan memiliki api hati Netherworld, jika tidak, dia mungkin tidak dapat menyempurnakan senjata abadi tingkat tinggi seperti itu. 1 jam kemudian, sepotong baju besi baru keluar dari tungku, bersinar dengan cahaya keemasan dan kekuatan yang luar biasa. Ye Bufan meraihnya di tangannya dan mengangguk. Puas, ini memang hal yang bagus. Setelah formasi selesai, setidaknya itu akan menjadi senjata abadi kelas menengah. Baju besi, atau katakanlah sangat sulit untuk memulihkan baju besi yang berharga ini. Hal ini tidak hanya membutuhkan pencapaian dalam pemurnian senjata, tetapi juga kemahiran dalam formasi. Karena itu, bahkan Star Reaching Tower tidak dapat menemukan tenaga kerja yang cocok. Lebih dari 1 jam kemudian, cahaya keemasan menyilaukan menyala di armor skala emas. Auranya luar biasa dan telah sepenuhnya kembali ke kondisi terbaiknya. Itu benar-benar hal yang bagus. Melihat baju besi skala emas di depannya, Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan benda ini, dia akan memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya bahkan ketika menghadapi Luoxian Agung. Kemudian dia mengulurkan tangan dan bergerak, dan armor skala emas jatuh langsung ke tubuhnya, lalu cahaya keemasan menyatu dan menghilang. Sebagai senjata sihir pelindung setingkat senjata abadi kelas menengah, senjata itu langsung disembunyikan di dalam tubuhnya, hanya menyisakan garis-garis emas samar di kulitnya. Erlang, potong aku. Ye Bufan tidak mengganggu Xiao Qing yang sedang berlatih di sebelahnya. Sebaliknya, dia memanggil Ye Erlang dan menebas tubuhnya dengan gigi naga di tangannya. Dia mengangkat lengannya untuk memblokirnya, dan terdengar suara dingin di telinganya. Semburan cahaya keemasan melintas, dan gigi naga itu terangkat. Hahaha, ini benar-benar bayi yang baik. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak. Dilihat dari kekuatan serangannya, tidak akan menjadi masalah untuk memblokir serangan Daluoxian. Dengan pikiran, armor skala emas benar-benar menghilang, tersembunyi sepenuhnya di dalam tubuh. Sekarang peralatan sudah siap, langkah selanjutnya adalah meningkatkan budidaya Anda sesegera mungkin. Ye Bufan mengeluarkan cincin penyimpanan Daluoxian berjubah hitam, dan Gong Qingxuan membunuhnya dan mengambil cincin itu. Selain 800 juta kristal abadi miliknya, masih ada beberapa pecahan di dalamnya, dan bersama dengan sisa kristal sebelumnya, ada sekitar 1,2 miliar. Selain itu,
Pil Shenyuan yang disempurnakan Yan Wuhui sebelumnya juga ada di sana, ditambah ada 2 Dewa Yi Agung di tangannya. Bersama-sama, ini jelas merupakan kekayaan yang tak terbayangkan. Jumlahnya seharusnya cukup untuk membuatku menerobos. Pikir Ye Bufan, dan semua kristal peri tersebar di seluruh pulau Raja Naga, dan gumpalan energi spiritual peri tiba-tiba meluap dan mengembun menjadi substansi. Dia duduk di tengah, mula-mula meminum 3 pil Shenyuan, dan kemudian mulai menjalankan teknik kekacauan abadi. Seiring berjalannya waktu, auranya berangsur-angsur naik ke atas, mencapai tahap tengah Xuanxian, tahap akhir Xuanxian, dan akhirnya mencapai puncak Xuanxian. Sekitar 2 jam kemudian, Ye Bufan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, dia telah menembus kemacetan Xuanxian, tetapi dia hanya menekan kultivasinya sendiri. Cahaya di matanya bersinar, dan wajahnya penuh kegembiraan. Teknik Chaos Immortal benar-benar sombong, dan dia bisa mempraktikkannya dengan sangat cepat. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, jantungnya bergerak-gerak, dan dia melihat hanya ada ratusan kristal abadi tingkat rendah yang tersebar di Pulau Raja Naga. Totalnya 1,2 miliar, hilang begitu saja. Selera terhadap teknik ini terlalu besar, dan Ye Bufan terdiam beberapa saat. Dengan begitu banyak sumber daya budidaya, makhluk abadi biasa mungkin dapat berkultivasi ke tingkat dewa abadi atau bahkan kaisar abadi, tetapi di sini dia hanya mencapai puncak dari tahap awal Xuanxian. Tampaknya segala sesuatu ada harganya. Jika Anda ingin menghindari kemacetan dan meningkatkan diri dengan cepat, Anda harus memiliki sumber daya pelatihan yang cukup. Dan ketika dia hendak meninggalkan Pulau Raja Naga, aura kuat lainnya datang dari samping, dan Xiao Qing lah yang sedang berlatih. Aduh! Sambil mengaum, seekor naga besar naik ke langit, panjangnya ratusan kaki dari kepala hingga ekor, sisiknya berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Memamerkan giginya dan menarikan cakarnya, dia kuat dan bertenaga, dan ada kekuatan naga yang samar dalam gerakannya. Sebelum kenaikannya, Xiao Qing sudah memiliki garis keturunan naga, tapi itu hanya sedikit, dan itu masih jauh dari klan naga yang sebenarnya. Tapi sekarang benar-benar berbeda. Setelah menyerap sebagian dari jiwa naga, tidak hanya kekuatannya yang meningkat pesat, tetapi garis keturunan naga menjadi semakin kuat. Apakah ini sudah menjadi monster tingkat ke-7? Ye Bufan berdiri di dekatnya dan diam-diam mendecakkan lidahnya. Pada saat ini, tubuh Xiao Qing penuh dengan tekanan yang kuat yaitu monster besar. Puncak keabadian. Naga di langit berubah bentuk, lalu berubah menjadi lolita kecil, mendarat di samping Ye Bufan, dan memegang lengannya dengan penuh kasih sayang. Saudara Ye, sumsum jiwa es yang kamu berikan kepadaku sungguh kuat. Aku telah mencapai tingkat ke-7 sekarang. Ini hal yang bagus. Ye Bufan berkata, lalu berapa banyak jiwa naga yang telah kamu gabungkan? Aku masih memiliki es di sini. Apakah kamu ingin membawa sumsum jiwa bersamamu? Gadis kecil itu melambaikan tangannya, tidak, saya telah menyerap hampir 30% jiwa naga, dan hanya menggunakan sedikit sumsum jiwa es, yaitu cukup untuk digunakan di masa depan. Titik petik 2. Eksistensi macam apa jadinya jika diserap semuanya? Monster tingkat 10. Atau lebih tinggi. Bab 3313, tidak ada visi. Ye Bufan mengusap kepala Xiao Qing, manfaatkan waktu, teruslah berlatih, dan berusahalah untuk menyerap jiwa naga sepenuhnya secepat mungkin. Bolanya keluar. Meskipun gadis kecil itu terlihat seperti Lolita, dia telah mempelajari gaya Nalan Yuga secara menyeluruh. Dia akan menendang bola orang ketika dia membuka atau menutup mulutnya. Lanjutkan. Ye Bufan meninggalkan Xiao Qing di Aula Raja Naga untuk terus berlatih, dan kembali keluar. Ketika dia kembali ke puncak ke-9, Feng Ziwu berdiri dengan gembira di halaman, auranya stabil. Tampaknya dia tidak hanya berhasil mengatasi kesengsaraan, tetapi dia juga sepenuhnya menstabilkan budidayanya. Xiao Fan, terima kasih. Feng Ziwu memandang pria kecil di depannya, penuh dengan kebahagiaan dan emosi. Jika bukan karena keberadaan orang seperti itu, bahkan jika dia sangat berbakat, dia tidak akan pernah mampu mencapai peningkatan yang begitu mengerikan. Jangan khawatir, ikuti aku dulu. Ye Bufan membawanya ke kamar, dan sambil berpikir,
sebuah tablet batu muncul di ruangan itu. Itu adalah tablet roh pedang yang ditinggalkan oleh pedang abadi pertama. Ini adalah harta karun yang kudapat dari Dong Huatian. Dia menceritakan apa yang terjadi, dan akhirnya berkata, aku tidak bisa mendapatkan warisan dari pedang abadi pertama. Coba dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan tablet batu ini. Oh, Feng Ziwu segera mengulurkan tangan dan menekankan tangannya pada monumen roh pedang, tetapi setelah sekian lama, masih tidak ada gerakan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Warisan pedang abadi pertama memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk ahli warisnya, dan bahkan tubuh roh pedang berbakat bintang 8 tidak dapat diterima. Setelah mempertimbangkan semua wanita di sekitarnya, hanya Leng Qingqiu yang memiliki harapan untuk mendapatkan warisan. Kilatan kekecewaan melintas di wajah Feng Ziwu. Xiao Fan, apakah ini karena aku tidak memiliki cukup bakat? Dia selalu memiliki aura jenius seni bela diri, tetapi dia tidak menyangka akan terkena tablet batu kali ini, dan dia merasa sedikit kecewa. Tidak masalah, ini bukan apa-apa. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menyingkirkan monumen roh pedang. Tablet batu yang pecah tidak memiliki penglihatan sama sekali. Jangan khawatir, dengan saya di sini kamu dapat dengan cepat meningkat bahkan jika kamu tidak meneruskan kultivasimu. Kata Ye Bufan sambil mengangkat wanita itu dan menekannya di tempat tidur besar di belakangnya, diikuti oleh adegan lain. Setelah beberapa saat, kekecewaan di hati Feng Ziwu digantikan sepenuhnya oleh keterkejutan dan kegembiraan. Saya baru saja berlatih kultivasi ganda dengan Ye Bufan beberapa hari yang lalu, dan saya tahu dengan jelas bahwa tingkat kultivasi orang lain hanya pada tahap awal Xuanxian, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa dia sekarang telah mencapai puncak Xuanxian. Hanya dalam sehari, telah terjadi peningkatan yang begitu besar. Kecepatan kultivasi seperti ini sungguh menakutkan. Teknik budidaya ganda yang diwarisi dari sekte medis kuno sungguh unik. Di bawah kendali Ye Bufan, kekuatan Feng Ziwu melonjak seperti roket. 2 jam kemudian, langit di atas puncak ke-9 kembali tertutup awan gelap dan guntur bergemuruh. Apa yang terjadi? Apakah ada yang akan selamat dari kesengsaraan lagi? Itu masih kesengsaraan guntur Xuanxian. Banyak murid melihat awan guntur di langit, dan mereka semua terkejut. Anda harus tahu bahwa jika Anda selamat dari kesengsaraan guntur di Xuanxian, Anda akan menjadi dewa agung sejati dan masuk ke dalam jajaran dewa surgawi. Melihat seluruh murid muda sekte pedang Liu Guang, sangat sedikit yang dapat mencapai tingkat kultivasi ini. Pada saat ini, sosok Anggun naik ke langit dan bergegas menuju atap di luar sekte. Ya Tuhan, ini peri Feng lagi. Melihat Feng Ziwu berlari keluar dari kesengsaraan guntur Xuanxian lagi, murid-murid sekte pedang Liu Guang semuanya tercengang. Anda tahu, belum lama ini, pihak lain baru saja melewati kesengsaraan guntur di Golden Immortal, dan dalam sekejap mata, dia telah melewati Xuan Immortal. Kenapa menumbuhkan keabadian semudah makan dan minum air? Itu pasti alasan kakak senior sangat kuat. Ya Tuhan, kenapa aku bukan pendamping spiritual dari kakak laki-lakiku? Setelah terkejut sebentar, semua orang segera memahami poin kuncinya. Sebelum Ye Bufan kembali ke sekte, meskipun kecepatan kultivasi Feng Ziwu cepat, itu masih dalam kisaran normal. Tapi begitu kakak laki-laki tertua kembali ke sekte, peri Phoenix ini mengalami kesengsaraan satu demi satu. Tampaknya semua legenda itu benar. Kakak senior ini benar-benar daging biksu Tang, dan memakannya dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi Anda. 3 hari berlalu dalam sekejap, dan Ye Bufan datang ke aula Master Sekte seperti yang dijanjikan. Gong Qingxuan berdiri di depan jendela, mengagumi pemandangan di luar. Meski masih memakai topeng kristal di wajahnya, namun sosok anggunnya memancarkan pesona tiada habisnya, yang cukup membuat bingung seluruh makhluk hidup. Ye Bufan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Meskipun dia belum pernah melihat penampilannya, dia bisa merasakan bahwa tuan ini benar-benar menakjubkan. Murid telah bertemu dengan gurunya. Dia mengusir pikiran kacau di benaknya dan membungkuk memberi hormat. Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Gong Qingxuan berbalik, membalik pergelangan tangannya, dan undangan merah besar muncul di telapak tangannya.
Ini adalah undangan dari Raja Abadi Donghua. 10 hari dari sekarang akan menjadi hari pernikahannya. Karena sekte kami telah diundang, kami harus mengucapkan terima kasih. Namun, baik Tetua Agung maupun saya tidak bersedia untuk pergi. Sebagai seorang anggota sekte Pedang Liu Guang, Anda murid pertama, silakan pergi dan ucapkan selamat kepada saya atas nama sekte tersebut. Oh, Ye Bufan tidak banyak bicara dan menerima undangan itu dan menyimpannya. Dia sama sekali tidak tertarik dengan hal semacam ini. Raja Abadi Donghua tidak mengenal siapapun, dan itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang dinikahinya. Bagaimanapun, kita harus mengatasi kesengsaraan lagi, jadi tidak ada salahnya keluar jalan-jalan. Selain itu, ini adalah tugas yang diberikan oleh Master, dan harus diselesaikan apapun yang terjadi. Gong Qingxuan melambaikan tangannya, bersiaplah dan pergi sekarang. Kota Peri Donghua jauh dari King Weitian, jadi lebih baik bergegas ke sana lebih awal. Petik 2. Tunggu sebentar. Ingin bertanya, Guru, karena ini adalah upacara pernikahan, haruskah sekte kita mendapatkan hadiah? Gong Qingxuan mengangguk, tentu saja, dan itu tidak terlalu buruk, jika tidak, di mana wajah sekte itu? Ditanya, Guru, di mana hadiahnya? Gong Qingxuan berkata, Anda di sini untuk memberi selamat kepada saya atas nama sekte. Hadiah apa yang Anda inginkan dari saya? Ye Bufan tiba-tiba mendapat garis hitam di kepalanya. Tuan ini juga ayam jago besi. Boleh saja menyumbang sendiri, tapi tetap harus menggunakan uang sendiri untuk menyiapkan hadiah. Tuan, Anda tahu, saya sangat miskin. Bagaimana kalau sekte menyiapkan beberapa hadiah, apa saja? Dia mengatakan yang sebenarnya. Sekarang dia hanya memiliki beberapa ratus keping kristal abadi tingkat rendah yang tersisa di sakunya, yang seluruhnya orang miskin. Sekte ini sedang tidak kaya akhir-akhir ini, jadi kamu harus memikirkan cara. Gong Qingxuan berkata, Guru percaya pada kemampuanmu. Dia berkata dia tidak punya uang terakhir kali, tetapi dia tetap tidak membawa kembali Wugong Surgawi. Buku. Saya yakin Anda akan melakukan hal yang sama kali ini. Itu bisa dilakukan. Ingat, hadiahnya harus murah hati, dan Anda tidak bisa kehilangan wajah sekte Pedang Liu Guang saya. Petik 2. Keinginan untuk memuntahkan darah. Tuan ini tidak memiliki siapapun, dan dia bahkan tidak dapat memberikan sepotong kristal abadi. Dia bahkan ingin memberikan hadiah yang murah hati, yang melampaui apa yang dapat digambarkan oleh ayam besi. Tetapi tidak ada cara lain. Karena guru telah mengatakan bahwa dia hanya dapat melakukannya, dan kita akan membicarakan tentang hadiahnya nanti. Tuan, bagaimana kalau saya membawa Feng Ziwu bersamaku? Menurut idenya, Feng Ziwu telah berada di sekte Pedang Liu Guang sejak dia naik tahta, jadi alangkah baiknya jika dia keluar jalan-jalan, agar tidak menjadi seperti itu, bosan sendirian. Bab 3314 tidak ada. Gong Qingxuan mengenakan topeng, tetapi ada sedikit rasa geli di matanya. Tidak apa-apa membawa seseorang bersamamu, tapi menurutku itu tidak pantas. Kalau tidak, mungkin akan merepotkan untuk melarikan diri. Lebih cepat lari sendiri. Ye Bufan sedikit bingung, Tuan, apa maksudmu? Aku tidak akan pergi. Selamat atas pernikahanmu, kenapa kamu melarikan diri? Oh, ada sesuatu yang lupa ku katakan padamu. Gong Qingxuan berkata dengan ringan, Bai Lingpu dan Zhu Fangkui membelot dari sekte, dan aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Petik 2. Tubuh Ye Bufan tiba-tiba menegang dan dia merasakan hawa dingin datang dari punggungnya. Dengan kecerdasannya, dia langsung mengetahui kenapa kedua orang ini ingin membelot bagaimanapun caranya. Kedua orang tua yang melarikan diri ini mungkin tidak berdampak besar pada sekte tersebut, tetapi akan berdampak besar pada diri mereka sendiri. Mereka semua berada di tahap akhir Daluo Immortal. Di masa lalu, mereka ditekan oleh Master Sekte dan Tetua Agung di sekte tersebut, dan mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka dengan mudah. Tapi sekarang dia telah membelot dari sekte Pedang Cahaya Mengalir, konsekuensinya akan serius. Dengan kebencian yang dimiliki kedua orang ini terhadap diri mereka sendiri, mustahil untuk tidak membalas dendam. Memikirkan hal ini,
Ye Bufan memiliki senyum masam di wajahnya. Tuan, mengapa Anda tidak pergi dengan orang lain? Apakah Anda takut? Gong Qingxuan berkata, menurut masa hidup normal yang Agung Luo Immortal, kedua orang tua itu, segala sesuatunya mungkin akan hidup selama puluhan ribu tahun. Apakah Anda harus bersembunyi di sekte sepanjang waktu? Saya. Petik 2. Ye Bufan menelan ludah, Tuan, bagaimana kalau Anda mengirimi saya 2 lebih banyak master? Qingxuan menggelengkan kepalanya, orang-orang kuat di sekte yang telah mencapai tahap akhir Daluo Immortal semuanya berada di posisi penting dan tidak bisa pergi begitu saja, jadi kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Ye Bufan tampak getir. Lihat, masalah ini sungguh merepotkan. Gong Qingxuan tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah memberimu peramal. Aku bukan orang yang berumur pendek. Kamu pasti akan baik-baik saja. Ye Bufan punya kulit hitam lagi garis di kepalanya. Dia, sebagai seorang master, tidak pernah mencabut sehelai rambut pun, dan selalu menggunakannya setiap saat. Tapi kalau dipikir-pikir, memang seperti ini. Meskipun saya dalam bahaya ketika meninggalkan sekte 2 kali, pada akhirnya saya mampu mengubah bahaya menjadi keamanan. Dan tidak seperti sebelumnya, dia kini memiliki senjata abadi kelas menengah, Golden Scale Armor, yang dapat menyelamatkan nyawanya di saat-saat kritis. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih percaya diri. Oke, saya akan pergi sekarang. Setelah mengetahui tentang Bai Lingpu dan Zhu Fangqi, dia tentu saja tidak akan membawa Feng Ziwu bersamanya saat dia melarikan diri. Yang terpenting hanya ada satu armor skala emas yang bisa melindungi diri sendiri di saat kritis, tapi tidak bisa melindungi 2 orang. Ye Bufan meninggalkan puncak Lingyun, kembali dan mengucapkan selamat tinggal kepada Feng Ziwu, lalu meninggalkan sekte tersebut dan terbang menuju Donghua Tian lagi. Kali ini dia tidak menyembunyikan kultivasinya, yang dia tunjukkan adalah puncak Xuanxian. Hanya saja kekuatan sebenarnya jauh lebih kuat dari ini. Baik itu tubuh fisik atau tingkat kultivasi, itu sudah cukup untuk menghancurkan puncak Great Yi Immortal. Jika dikombinasikan dengan kesadaran dan keterampilan spiritual yang kuat, itu akan cukup untuk melawan dewa spiritual agung di puncaknya. Ini adalah kedua kalinya pergi ke Donghua Tian. Dia sudah terbiasa dengan jalan raya, dan tingkat kultivasinya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Kecepatannya juga luar biasa, dan dia segera tiba di dekat Gunung Tiga Alam. Ye Bufan menemukan lembah kecil tempat dia berhenti terakhir kali, dan mengerahkan formasi penghancur abadi guntur surgawi dengan kecepatan yang sangat cepat. Pembelotan Zhu Fangqi selalu terasa seperti cahaya di punggungnya, dan hatinya terasa seperti batu besar yang sangat berat. Terutama Bai Lingpu, pria itu adalah seekor rubah tua, dan dia mungkin merencanakan beberapa trik. Jadi saya tidak ingin terburu-buru dalam perjalanan. Saya akan menstabilkan diri di sini dulu dan melihat apakah ada musuh yang tersembunyi. Jika ada, saya akan menghadapinya nanti. Setelah melakukan semua ini, dia berjalan menuju kuburan di sebelahnya. Kata-kata di batu nisan terlihat jelas, makam Yu Hualing. Setelah beberapa hari, kuburan sudah penuh dengan debu. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan angin sepoi-sepoi menyapu semua debu. Xiao Linger, aku di sini untuk menemuimu. Berdiri di depan kuburan, hati Ye Bufan dipenuhi dengan kesedihan dan suaranya rendah. Ini kaki ayam panggang favoritmu. Dia berjongkok di depan batu nisan, mengeluarkan beberapa makanan lezat dan menaruhnya di sana untuk memberi penghormatan kepada Yu Hualing. Ada satu hal lagi yang aku minta maaf padamu. Aku tidak menjaga Yu Huafei dengan baik, tapi jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendamnya. Sekarang aku akan mengirim kalian saudara perempuan untuk bersatu kembali. Di mulutnya, dan Long Ya muncul. Di telapak tangannya, kuburan lain terpotong di sebelahnya. Namun kemudian dia tertegun sejenak. Yu Hualing juga memiliki sapu tangan sebagai gundukan kuburan, namun Yu Huafei sendiri tidak memiliki apa-apa. Lupakan saja, tidak masalah kamu memilikinya atau tidak. Dia langsung mengisi ulang kuburan yang terbuka, membuat kepala kuburan,
dan mendirikan batu nisan di depan kuburan dengan tulisan, Yu Hua Fei, di atasnya. Berdiri di depan gawang kedua kakak beradik itu, dia terdiam cukup lama, hatinya dipenuhi kesedihan dan menyalahkan diri sendiri. Dua gadis dengan bunga yang sama akhirnya meledakkan jiwa mereka sendiri. Saat ini, tiga sosok datang dengan cepat dan mendarat di belakangnya. Nak, kamu harus membangun batu nisan untuk dirimu sendiri agar tidak menjadi hantu kesepian di masa depan. Ye Bufan menghela nafas. Meskipun dia menduga seseorang akan datang, dia sebenarnya tidak suka diganggu saat ini. Dia perlahan berbalik dan melihat tiga orang berdiri di belakangnya. Di tengah adalah seorang lelaki berbadan besar berpakaian hitam, yang juga merupakan orang yang baru saja berbicara. Ia berkulit gelap, berpenampilan jelek, dan aura nekat di sekujur tubuhnya. Di sebelah kirinya adalah seorang pria berkulit putih, tinggi dan kurus, dengan wajah cerah dan lembut. Tapi matanya sangat kejam, seperti serigala yang memilih orang lain untuk dimakan. Di sisi lain adalah seorang wanita berbaju merah. Tepatnya, apa yang dia kenakan sama sekali bukan pakaian. Itu hanya beberapa potong kain kasa tipis yang menutupi bagian-bagian penting, dan hamparan salju putih yang luas terlihat di udara. Ia memiliki sosok montok dan ketampanan, terutama mata bunga persiknya yang tidak bisa menyembunyikan kemudaannya. Ketiga orang tersebut memiliki bentuk yang berbeda dan aura yang kuat, dan mereka semua berada di puncak Great Yi Immortal. Oh, adik kecil, kamu jauh lebih tampan daripada yang terlihat di potret. Mata wanita menawan itu bersinar, dia memutar pergelangan tangannya, dan sebuah batu bayangan misterius muncul di telapak tangannya, lalu membiaskan bola cahaya dan bayangan, dan ternyata Ye Bufan terlihat seperti itu. Cek, 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 adikku terlihat sangat menarik. Setelah membandingkan gambarnya, dia menatap Ye Bufan, menjulurkan lidahnya dan menjilat bibir cantiknya yang merah. Sangat disayangkan membunuh adik laki-laki cantik seperti itu secara langsung, tapi tidak ada cara lain. Kamar dagang angin hitam telah menawarkan hadiah 100 juta kristal abadi, jadi adikku hanya bisa menahan rasa sakit dan menyerah. Wanita menawan mengatakan ini, tapi matanya dipenuhi tawa. Itu adalah cahaya yang berkilauan, penuh cinta musim semi. Bagaimana kalau patuh saja dan adikku akan membiarkanmu mati dengan nikmat? Ini cara mati yang paling nyaman. Aku jamin tidak akan ada rasa sakit sama sekali. Bab 3315, 1 lawan 3. Ye Bufan melirik mereka bertiga, siapa kamar dagang angin hitam? Katakan dengan jujur dan aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Adik perempuan, jika kamu berbicara omong kosong dengan orang ini, bunuh saja dia. Pria besar berbaju hitam berkata dengan jentikan pergelangan tangannya. Membalik halaman, pedang berkepala hantu muncul di telapak tangannya, dan menebas ke arah Ye Bufan dengan satu serangan. Orang ini berada di puncak Great Immortal Dai. Pedang ini juga cepat dan kejam. Saat dia menebas, itu berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit. Ye Bufan berdiri di sana, sepertinya tidak bisa menahan sama sekali, dan kemudian sosoknya benar-benar tenggelam dalam cahaya pedang. Hahaha, dengan kemampuan sekecil itu, 100 juta ini mudah sekali didapat. Melihat dia berhasil dalam satu gerakan, pria bertubuh besar berbaju hitam itu tertawa bangga, namun tiba-tiba dia berhenti di tengah tawanya. Dia menemukan bahwa semua yang ada di depannya kosong, tidak ada bekas darah, dan tidak ada satupun sosok yang baru saja dia bunuh hanyalah bayangan. Gerakannya sangat cepat, tapi kamu tetap tidak bisa melarikan diri. Pria besar berbaju hitam itu sangat berpengalaman. Meskipun dia ketakutan, dia membalikkan pedang di tangannya dan menyerang ke belakang. Cahaya pedang menyapu, tapi masih ada kehampaan. Ini, kilatan keheranan melintas di mata pria besar berbaju hitam itu. Jika yang pertama bisa dijelaskan oleh kecerobohan dan meremehkan musuh, yang kedua kalinya dia tidak keberatan. Pisau itu menyerang dengan sekuat tenaga, namun tetap hanya bisa mengenai bayangan, dan dengan mudah dihindari oleh lawan. Kakak senior, izinkan saya membantu Anda. Melihat ada yang tidak beres, pria berbaju putih di sebelahnya juga bergerak. Sebuah tombak panjang sekitar 10 kaki muncul di tangannya, berubah menjadi naga laut,
dan menusuk langsung ke arah Ye Bufan, yang baru saja muncul. Cahaya tombak yang tajam menembus kehampaan, dan suara siulan yang tajam memenuhi telinga. Tembakan ini sangat kuat, menembus langsung ke dada Ye Bufan, tetapi tidak ada jejak darah. Kemudian sosok itu menghilang, dan itu masih berupa bayangan. Adik laki-laki, kamu sangat kuat. Dengan gerakan cepat seperti itu, orang-orang menjadi semakin menyukaimu. Mengikuti suara menawan itu, wanita menawan di sebelahnya juga bergerak, dan pedang lembut sepanjang 5 kaki muncul di dalamnya tangannya. Dengan cahaya pedang yang dingin, itu berguling ke arah kaki Ye Bufan. Pada saat yang sama, pedang besar pria berbaju hitam itu menebas lagi dengan sangat arogan. Pria bertombak putih juga tidak ketinggalan, menusuk punggung Ye Bufan. Ketiga orang itu berasal dari sekte yang sama, dan mereka bekerja sama satu sama lain dalam pemahaman diam-diam yang tak tertandingi. Namun meski begitu, yang akhirnya mereka temui hanyalah bayangan yang ditinggalkan oleh Ye Bufan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk dengan jujur mengatakan siapa kamar dagang angin hitam itu. Ye Bufan berdiri di sana dengan ekspresi dingin di wajahnya dan niat membunuh muncul di matanya. Tanyakan pada Raja Neraka. Pria berbaju hitam itu berteriak, dan pisau berkepala hantu di tangannya tersapu lagi. Kali ini dia tidak menyentuh bayangan itu, tapi pedang kepala hantu digenggam erat dengan satu tangan. Jika kamu sangat menyukai Raja Neraka, pergilah dan temui dia. Sebuah cahaya hitam menyala, dan kepala pria besar berbaju hitam itu terbang tinggi. Aku tidak percaya itu semua. Bukankah pihak lain berada di puncak Xuanxian? Dia adalah seorang dewa besar, bagaimana mungkin dia tidak dapat memblokir satu gerakan pun? Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, tiba-tiba ada kekuatan isap yang sangat besar, dan jiwa yang baru saja meluap tersedot ke dalam botol hitam kecil. Begitu pria berbaju hitam meninggal, ekspresi wanita menawan dan cendekiawan berbaju putih berubah drastis. Awalnya saya mengira menawarkan hadiah 100 juta untuk membunuh Xuanxian adalah keuntungan besar, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Pemuda di depannya tidak sesederhana kelihatannya. Dia sangat kuat. Bunuh. Keduanya saling memandang, mengetahui bahwa mustahil untuk melarikan diri saat ini, dan mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Dengan raungan yang keras, kecepatan tombak di tangan sarjana berpakaian putih itu tiba-tiba meningkat, menembus kehampaan dan menusuk dada Ye Bufan. Wanita yang memikat itu menyerang pada saat yang sama di sisi lain, dan pedang lembut di tangannya tampak hidup, seperti ular perak, melingkar langsung ke lengan Ye Bufan. Dapat dikatakan bahwa dua dewa B besar puncak telah menggunakan semua kekuatan mereka, dan kekuatan mereka menghancurkan bumi. Tombak itu menembus dada Ye Bufan, dan tiba-tiba sebuah tangan besar terulur dari samping dan meraih laras pistol dengan sekejap, tidak mampu bergerak maju lebih jauh. Sarjana berbaju putih itu mencibir di bibirnya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, ujung tombak tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dengan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, itu mengenai dada Ye Bufan dengan keras. Ini adalah keahlian uniknya. Senjata ini juga dibuat dengan hati-hati. Ini bukan hanya senjata peri tingkat rendah, tetapi juga memiliki fungsi sebagai senjata tersembunyi. Menyerang mereka tanpa persiapan dan mengejutkan mereka seringkali dapat memberikan hasil yang tidak terduga. Di masa lalu, dia mengandalkan senjata ini untuk membunuh orang-orang kuat yang berada di atasnya berkali-kali. Hari ini, dia menggunakannya lagi, dan sepertinya memiliki efek yang baik. Tapi kemudian senyuman di wajahnya membeku sesaat, dan dia melihat bahwa ujung tombak itu memang menusuk dada Ye Bufan, tapi tidak bisa menembus setengah titik pun. Ia berhenti tiba-tiba, seolah-olah ditusuk oleh pelat besi. Di lain waktu, pedang lembut di tangan wanita menawan itu juga mengunci lengan Ye Bufan. Dia memberikan kekuatan pada pergelangan tangannya, dan menurut pemikirannya sebelumnya, dia bisa langsung merobek lengannya. Tetapi setelah menariknya dalam waktu yang lama, saya menemukan bahwa lengan pihak lain itu seperti baja yang dituangkan ke dalam besi, dan tidak ada luka sama sekali. Wanita menawan itu sedikit cemas, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan energi abadi, meningkatkan kultivasinya hingga ekstrim, dan kemudian terdengar bunyi klik di telinganya.
Yang patah bukanlah lengan Ye Bufan, melainkan pedang lembutnya. Senyuman menggoda muncul di sudut mulut Ye Bufan, kamu cukup jahat dan cukup kotor, tapi kekuatanmu masih sedikit tertinggal. Ternyata dia adalah makhluk abadi yang memurnikan tubuh. Kengerian di mata wanita menawan dan cendekiawan berbaju putih. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka bukanlah tandingannya sama sekali. Bagi mereka, 100 juta kristal peri tingkat rendah itu bukanlah kue yang jatuh dari langit, melainkan jebakan besar, jebakan yang bisa membunuh mereka. Pada titik ini, mereka tidak lagi berani berpikir salah. Sarjana berbaju putih itu menjatuhkan pistol di tangannya dan berbalik dan lari. Sungguh bercanda, serangan terkuat bahkan tidak bisa menembus pertahanan seseorang, dan serangan lebih lanjut akan menyebabkan kematian. Tapi sejak Ye Bufan mengorbankan botol pemurnian iblis, dia tidak siap membiarkan orang-orang ini pergi hidup-hidup. Dia meraih ujung pistol di dadanya, menjentikannya ke belakang, dan langsung menancapkannya ke dada cendekiawan berbaju putih itu. Ah! Sarjana berbaju putih itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hatinya tidak hanya tertusuk oleh ujung tombak, tetapi juga langsung terguncang oleh kekuatan yang dahsyat. Sinar jiwa meluap dari istana Niwan, dan saat hendak melarikan diri, ia tersapu oleh botol pemurnian iblis yang telah menunggu di udara. Saat ini, wanita menawan itu sudah berada 100 meter jauhnya. Melihat Ye Bufan berkonsentrasi menghadapi sarjana berbaju putih, dia diam-diam menghela nafas lega. Tetapi pada saat ini, Ye Bufan yang lain muncul di hadapannya, mengulurkan tangan besarnya dan mencubit lehernya. Ini, wanita menawan itu dipenuhi dengan ketakutan. Jelas sekali bahwa Ye Bufan ada di sana, jadi mengapa tiba-tiba muncul yang lain? Apakah kamu tidak memikirkanku? Mengapa kamu pergi begitu terburu-buru? Ye Bufan menyingkirkan cendekiawan berbaju putih itu, menyingkirkan cincin penyimpanan darinya dan pria besar berbaju hitam, lalu berjalan ke arah wanita dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Tolong, jangan bunuh aku. Aku dipaksa ke sini oleh mereka. Selama kamu melepaskanku, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Wanita menawan itu tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya, melainkan memasang tampang menyedihkan.